Kenapa bulan suci Ramadan begitu mulia, begitu penuh dengan segala keutamaan dan keistimewaan? Ini jadi pertanyaan. Maka Quran menjawab. Ya, Quran menjawab surat Al-Baqarah ayat 185. Potongan dari para ayat. Allah Ta'ala mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Di sini Allah ingin menjelaskan bulan suci Ramadan itu menjadi mulia, menjadi istimewa, penuh dengan segala keutamaan dan juga barokahnya, keistimewaannya. Kenapa? Karena unzila fihil Quran, karena di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelas, petunjuk, dan juga sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Nah, dari sini jemaah sekalian, kita menukilkan kepada a'immatul mufassirin, imamnya para ahli tafsir yang masyhur, yang sama-sama kita kenal, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir. Nanti boleh di rumah ada waktu dicek ulang apa yang kita sampaikan ini tentang tafsir beliau terhadap ayat tadi Al-Baqarah 185. Beliau mengatakan bahwa ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan suci Ramadan mulia itu kenapa? Karena diturunkan di dalamnya bulan suci Ramadan. Qala al-Imam yamdahu ta'ala syahra siyam min baina sa'iri syuhuri bi anna ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'anil azim. Allah Ta'ala memuji bulan suci Ramadan lebih di antara atau lebih dimuliakan di antara bulan-bulan yang ada. Bulan itu ketetapannya Allah 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi Allah telah menentukan satu tahun itu ada 12 bulan. Itu telah ditentukan dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, satu bulan itu yang paling utama, yaitu bulan yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dan ini dipuji oleh Allah, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Karena ianya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang ada untuk apa? Untuk diturunkan di dalamnya Al-Qur'an Al-Azim, Quran yang mulia. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Selama berapa lama jemaah sekalian? 22 tahun 2 bulan sekian hari. Jadi hampir 3 tahun lah itu kan. Hampir 3 tahun. 23 tahun maksudnya. Hampir 23 tahun. Ini yang ini yang macam-macam. Kama ikhtasahu bidzalika waqad warada hadisi bi anna syuhrul ladzi kanat kutub ilahiyyah tanzilu fi 'alal anbiya. Begitu juga keutamaan ini ternyata juga bukan hanya kepada Al-Qur'an, tetapi kepada kitab-kitab ilahiyah. Jadi firman-firman Allah Subhanahu wa taala baik yang dibukukan seperti Taurat, Injil, Zabur atau Mashahif atau lembaran-lembaran yang dalam bentuk lembaran bukan kitab, itu pun diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Oh, berarti Ramadan sudah ada dari sebelum Rasulullah? Sudah ada memang. Itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menguatkan pernyataan Al-Imam, beliau menukilkan satu hadis. Satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga diriwayatkan dalam beberapa kitab, hadisnya sahih. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzila suhufi Ibrahim fi awwali lailati min Ramadan." Diturunkan lembaran-lembaran firman Allah kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam itu di awal bulan suci Ramadan. Ini hadisnya sahih. Wa unzilatit Tauratu li sittati madina min Ramadan. Diturunkan kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Taurat kepada Nabi Musa adalah 6 hari setelah lewat, berarti malam ke-7 Ramadan.
Dan diturunkan Injil kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam li 13 khalat min Ramadan, hari setelah 13, artinya malam ke-14 bulan suci Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'ana li 24 khalat min Ramadan, dan Allah turunkan Al-Qur'an malam ke-25 Ramadan. Ini hadisnya sahih. Jadi semua kitab-kitab ini ternyata diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu mempunyai keutamaan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Unzilil Qur'anu kulluhu jumlatan wahidah fi lailatul qadar fi Ramadan ila sama'id dunya." Ini bedanya. Yang dimaksud dengan diturunkan bulan suci Ramadan bagaimana maksudnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Al-Imam atau ulamanya sahabat Abdullah bin Abbas yang dipanggil dengan Hibrul Ummah, tintanya umat, karena saking banyaknya ilmunya. Beliau menafsirkan makna ayat ini dan sabda Rasulullah adalah bahwa Al-Qur'an diturunkan sekaligus dari Lauh Al-Mahfuz, ya, Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia. Itu sekali turun, blok 30 juz, blok, ya, 30 juz. Itu sekali. Yaitu terjadi di bulan Lailatul Qadar. Terjadi di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi 10 hari akhir. Itu yang dimaksud diturunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Pertama kali diturunkan sekaligus dari Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia. Di langit dunia sana ada tempat namanya Baitul Ma'mur. Kalau di dunia ini Ka'bah, tempat pusat simbol, ya, persatuan atau simbol Islam di atas langit sana, di mana Rasulullah pernah mengatakan Baitul Ma'mur adalah semacam Ka'bahnya malaikat. Di mana Rasulullah mengatakan setiap hari yang bertawaf di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat, dan sekali mendapat kesempatan dari hari pertama ada diciptakan oleh Allah sampai akhir zaman tidak pernah mendapat giliran yang kedua kalinya. Jadi saking banyaknya malaikat Allah Ta'ala. Di sana ada disimpan oleh Allah kitab suci 30 juz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.